Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan mengenai wilayah udara dan ekstrateritorial Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama saya Alwan Taufikur Rahman, absen nomor 2. Saya sendiri sebagai moderator Aurelia Lisandra Mesya, absen 7. Saya Ayu Sasifah Maharani, absen 8. Saya Khalid Amar Junda, absen 20. Baik, berikut tadi adalah perkenalan anggota kami. Langsung saja, ini dia adalah materi yang telah kami persiapkan. Pengertian wilayah udara. Wilayah udara merupakan ruang udara yang berada di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara. Wilayah udara suatu negara ditentukan oleh Perjanjian Internasional Konvensi Paris tahun 1919 dan Konvensi Chicago tahun 1944. Menurut Konvensi Paris, negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, seperti kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Batas wilayah udara juga dapat dilihat dari 3 teori tentang konsepsi wilayah, yakni teori udara bebas, Air Freedom Theory, teori negara berdaulat di udara, The Air Sovereignty, dan teori udara Shachter. Ekstrateritorial. Suatu negara juga memiliki wilayah yang terletak di luar negara. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut wilayah ekstrateritorial. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara yang terletak di negara lain dan kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan menggunakan bendera suatu negara. Undang-undang dasar yang berkaitan yaitu untuk wilayah di Indonesia termasuk wilayah udara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Bab 9A Wilayah Negara, Pasal 25. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Wilayah Udara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 13 Februari 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia. Peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian, substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam bab 1 pasal 2 meliputi penetapan status wilayah udara dan kawasan udara, pengaturan mengenai bentuk pelanggaran wilayah kedaulatan, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara. Kemudian undang-undang ekstrateritorial. Pemerintah menimbang bahwa pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara Indonesia mengenai wilayah Indonesia. Maka karena demikian diterbitkan UU 43 tahun 2008. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 3. Sebelum kami akhiri, apakah dari teman-teman atau dari Bu Nur Rohmah ada pertanyaan? Silahkan tanya, Nak. Ayo, mumpung ada kesempatan. Permisi,
Saya izin mau tanya, saya Ahmad Nur Abdurrahman dari kelompok 2 ingin bertanya, perwujudan dari wilayah ekstrateritorial yang itu tuh apakah hanya kantor-kantor perwakilan diplomatik atau ada yang lain ya? Selain kantor-kantor perwakilan diplomatik. Baik, kami simpan dulu pertanyaannya dari Rohman. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan juga? Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Rohman. Contoh lainnya itu ada pangkalan militer, seperti pangkalan militer Amerika Serikat di Guantanamo, negara Kuba. Itu merupakan bentuk lain dari selain kedutaan besar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, jika dirasa cukup tidak ada pertanyaan, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah memperhatikan dan juga sudah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.